Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Baik, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Kira-kira apa selanjutnya yang akan hadir di hidup kalian gitu ya, yang terlihat di sini apa selanjutnya ya, soal situasi kalian. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di sini selain Gemini, jelas ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat di sini ada Virgo ya, kemudian ada Aries, ada Pisces, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Ya, itu yang terlihat di sini sih. Oke lah, Capricorn juga ada sama Sagittarius, Capricorn. Oke, Gemini. Kalau aku lihat di sini, kalian ini sedang berusaha bekerja keras gitu ya untuk membahagiakan diri kalian, tapi dalam hal keuangan. Karena kalau aku lihat di sini, ini bentuk kalian itu mencari hiburan lain atau kebahagiaan lain lah ya. Kayaknya kalian masih atau sedang melalui kekecewaan perihal ya percintaan ya. Cinta yang tidak sampai itu bisa jadi, tapi kesedihan atau kekecewaan kalian, ketidakbahagiaan kalian dalam hal percintaan gitu ya, itu ingin kalian rubah gitu menjadi kebahagiaan di hal lain, yaitu terutama soal keuangan. Jadi aku melihat di sini kalian kerja keras banget untuk memaksimalkan finansial kalian. Kalian berharap dengan itu kalian bisa bahagia, ada kebahagiaan lain lah ya yang bisa kalian rasakan di sini. Dan mungkin juga aku melihat ini adalah usaha kalian untuk menarik seseorang yang kalian inginkan. Jadi kalian ingin memantapkan juga finansial kalian. Kalian berharap itu adalah hal lebih yang bisa kalian berikan atau hadirkan ya, bukan hanya untuk kalian sendiri tapi untuk seseorang yang kalian inginkan. Karena kalau aku lihat di sini, kalian ini sebenarnya sudah menginginkan komitmen ya di Ten of Pentacles ini. Kalian itu kayak sedang berinvestasi, berusaha ya. Untuk apa? Untuk ini, menginvestasikan usaha kalian, waktu kalian gitu ya, tenaga kalian untuk mengumpulkan pundi-pundi. Tujuan akhirnya itu untuk membangun ini. Ini bukan soal materi aja, tapi kalian ingin berkomitmen jangka panjang dengan seseorang gitu ya. Dan kalian ingin hidup dengan nyaman gitu, dengan materi yang nyaman, dengan finansial yang nyaman. Jadi kayak kalian ingin mengupayakan itu juga kalau aku lihat di sini ya. Selain ya, kalian juga ingin membahagiakan diri kalian sih kalau aku lihat ya. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak kalian itu udah punya gambaran gitu. Gua lebih baik fokus di pekerjaan, dan mungkin apa yang gue dapat di sini bisa mewujudkan apa yang gue inginkan di luar sana. Mungkin itu ya kira-kira ya. Oke. Di Four of Swords sama Four of Pentacles, aku melihat di sini kalian itu sudah lumayan lama ya merasa gak benar-benar happy dengan dunia kalian gitu ya. Dan ya itu tadi aku melihatnya kalian mengalihkan itu di pekerjaan. Kalian tidak benar-benar happy dengan dunia kalian karena aku melihat di sini ada hal yang kalian inginkan dan kalian belum merelakan itu. Tapi kalian tapi kalian memilih tidak melakukan apa-apa untuk itu gitu ya. Jadi masih menginginkan tapi tidak melakukan aksi apa-apa. Dan akhirnya kalian terjebak di
rasa tidak bahagia itu gitu. Cuman aku melihat di sini nanti kalian memang diharuskan membuat keputusan sih ya. Dan hati-hati ya, pastikan, aku bacakan pesannya aja ya. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Jadi saat nanti kalian harus membuat keputusan, kalian dihadapkan pada pilihan, pastikan kalian membuat keputusan memilih sesuatu yang kalian itu siap menjalani itu. Enak tidak enaknya kalian bersedia untuk menjalani itu semua satu paket. Jangan sampai kalian menganalisa tanpa mempertimbangkan suara hati kalian. Intuisi kalian itu sudah membawa pesan. Apakah kalian mau mengabaikan itu terserah kalian ya. Cuman pastikan dalam mengambil keputusan itu ada pertimbangan suara hati juga. Kenapa? Kalau kalian hanya membuat keputusan dari hitungan matematis di pikiran kalian, padahal dalam menjalani itu melibatkan kenyamanan dan hati kalian, ya itu takutnya menjadi keputusan yang akan kalian sesali ya. Jangan sampai kalian menyesali itu untuk jangka waktu yang panjang gitu ya. Oke. Itu kalau aku lihat di sini. Jadi ini bisa jadi berkaitan sama seseorang, itu bisa jadi atau hubungan gitu ya. Tapi aku melihat dalam pekerjaan sih kalian sedang memaksimalkan apa yang kalian kerjakan gitu. Kalaupun mungkin ini soal pekerjaan atau harapan lain yang belum kalian dapatkan atau belum kalian relakan, tapi kalian tidak mengusahakan itu, aku melihat sih setidaknya pekerjaan yang kalian jalani sekarang itu kalian masih menikmati gitu sih. Jadi kemungkinan ini soal percintaan ya, kayaknya yang harapan yang layu itu soal percintaan ini kayaknya ya. Oke, Ace of Sword, King of Sword. Tapi ini soal perasaan sih jelas. Perasaan yang membuat kalian tidak bahagia karena tidak memiliki itu gitu ya. Dan belum bisa melepaskan itu. Melepaskan keinginan itu gitu loh. Ace of Sword, King of Sword, Trust. Jagalah itu jika mereka penting. Ini adalah unsur yang memperkokoh seseorang dan membuatnya bernilai. Aku melihat dari kegagalan hubungan ini ya, apakah hubungan yang sedang kalian jalani atau hubungan yang pernah ada lalu sudah berakhir, itu masalahnya di trust issue. Ada trust issue di situ. Ada yang sulit percaya karena memang mungkin ada yang sebelumnya sering sering berbohong gitu kalau aku lihat di sini. Ya itu nggak harus resonate sih, kalian lebih tahu situasinya. Cuman aku melihat di sini ada yang sulit dipercaya lagi karena sebelumnya sudah menghadirkan tidak sedikit manipulasi atau kebohongan gitu loh. Ya gimana ya? Hati-hati sih ya, kalau orang itu udah nggak percaya dan kecewa ya, kepercayaannya dilukai gitu ya. Ini bukan soal, ini masalahnya jadi double gitu. Masalah untuk menyembuhkan perasaannya sendiri itu pertama. Kedua itu masalah untuk membangun kepercayaan itu lagi gitu loh. Jadi ribet memang. Makanya itulah, jagalah itu jika mereka penting. Ini adalah unsur yang memperkokoh seseorang dan membuatnya bernilai. Jadi kalau memang orang itu penting, hubungan itu penting, situasi itu penting, maka loyalitas di situ adalah adalah harganya gitu loh. Loyalitas di situ adalah harganya. Ya, kalau memang itu penting, kita membayar itu dengan loyalitas gitu kan. Jadi kalau kita sudah bermain-main dengan loyalitas itu, dengan kepercayaan seseorang gitu, kita nggak bisa menyalahkan dia atau mereka ketika mereka udah terluka dan sulit untuk percaya lagi gitu. Ini bisa siapapun karena ini juga general reading, energinya bisa terbalik, oke? Tapi aku melihat di sini ada masalah kepercayaan dan itu memang dari hal lama yang sering terjadi gitu loh. Dan itu berimbas memang akhirnya. Jadi ya itu harus diwaspadai ya. Jadi maksudnya gini, siapapun yang sudah menyebabkan hal itu ya, menyebabkan kepercayaan itu jadi sulit ada lagi, itu ya harus menerima konsekuensinya memang.
konsekuensinya harus diterima, nggak bisa menuntut ya, karena ya kepercayaan itu adalah hak orang lain juga mau memberikan atau tidak gitu kan. Menerima konsekuensi yang harus dijalani. Lalu kalau memang orang itu punya itikat baik, dia atau mereka akan berusaha membangun loyalitas itu lagi walaupun dia sudah tidak dipercaya gitu misalkan. Tapi dia tetap, ya dia menerima itu dan dia tetap berusaha untuk membangun loyalitas itu dalam dirinya gitu loh. Maksudnya berusaha untuk jujur lah intinya gitu. Itu artinya orang itu benar-benar serius gitu loh dengan itikadnya, dengan niatnya gitu. Tapi kalau orang itu hanya menuntut untuk diberi keputusan, untuk diberi kesempatan lagi gitu, hanya fokus menuntut kesempatan ya, fokusnya menuntut kesempatan gitu ya. Agak diragukan juga sih sebenarnya, karena orang yang benar-benar merasa menyesal dan ingin memperbaiki itu mereka lebih menunjukkan dengan aksinya gitu. Ada atau tidak ada kesempatan, dia sudah menunjukkan itu dengan aksinya, membangun dirinya dengan lebih baik gitu. Tidak di energi lama lagi. Itu artinya dia memang serius, mereka memang serius gitu. Tapi kalau orang yang sekedar hanya menuntut menuntut kesempatan gitu kan, ya gimana ya, lebih mungkin orang itu kecenderungan ya emang banyak nuntut aja gitu ya, kayak gitu. Padahal ya kita tetap harus menerima konsekuensinya, menjalani konsekuensinya, dan kita tetap punya pilihan juga untuk memperbaiki diri ke depannya. Ada atau tidak ada kesempatan itu. Tapi orang itu kan bisa lihat kita itu sudah berubah atau tidak. Tapi at least kita berubah itu bukan untuk memberikan kita berubah bukan untuk biar dilihat orang juga kan. Tapi berubah karena memang kita merasa itu harus dirubah gitu. Perlu dirubah gitu. Kita menyesali itu dan ingin merubah itu. Kalau cuman buat pencitraan ya susah ya gitu kan. Berat itu pasti ya. Tapi kalau karena keteguhan ya, itu harusnya relatif nggak berat. Karena pencitraan itu kan dia tidak menjalani sesuatu dengan benar-benar dari hatinya gitu. Hanya sebatas untuk membangun citra aja gitu misalkan. Itu berat dilakukan, oke? Seberat berpura-pura aja sih. Kita sulit loh berpura-pura seumur hidup kita. Berpura-pura membohongi diri itu udah sulit ya kan. Terus mempertahankan situasi yang bohong itu juga sulit gitu. Sulit banget. Ya, jadi ya udahlah ya, daripada melelahkan dia apa adanya aja, oke? Nah, aku melihat di sini kalian awalnya tuh ketakutan gitu ya. Nggak berani untuk membuat usaha ini. Cuman aku melihat kalian itu kayak membangun keberanian diri untuk melakukan usaha ini sih. Mengambil kesempatan itu lagi yang pernah kalian inginkan dan masih kalian inginkan. Apakah itu tentang seseorang, tentang hubungan gitu, kalian lebih tahu gitu ya. Tapi aku melihat keadaan bisa berubah saat kalian berani untuk melakukan itu. Karena untuk berani aja kalian kayaknya sulit nih di sini. Jadi kalian tuh kayak benar-benar selama ini membangun keberanian kalian gitu ya. Dan saat kalian lebih berani lagi untuk melangkah, kemungkinan situasinya berubah ya. Karena di sini ada Four of Wands, love is real. Di sini ada love is real gitu ya. Jadi kemungkinan keadaan berubah sih kalau aku lihat di sini saat kalian berani mengambil aksi nyata itu ya. Tapi untuk melakukan itu jelas seperti yang aku bilang, butuh keberanian gitu ya. Dan selama ini kalian berdiam diri itu sebenarnya berusaha membangun keberanian kalian gitu. Berusaha membangun itu ya. Itu dibangun terus tapi kalian merasa kayak nggak cukup berani untuk melakukan gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini kalian itu kayak mau nekat gitu loh, berusaha nekat gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Cuman intinya saat kalian membuat langkah itu yang selama ini kalian tahan-tahan, akhirnya kalian lakukan, aku melihat ada perubahan yang bisa jadi ke arah yang kalian harapkan. Karena di sini ada love is real dan ada Four of Wands. Bisa jadi itu menuju ke perayaan apapun itu. Intinya saat ini sih sebenarnya kalian itu kayak melawan diri kalian sendiri sih. Ketakutan itu kan dalam diri kalian gitu ya. Itu yang berat.
begitu kalian melangkah ternyata tidak seberat itu ya gitu. Justru keadaan berubah, malah keadaan berubah agak di luar ekspektasi kalian karena kalian sebelumnya sudah pesimis kalau kalian di sini. Oke? Seperti itu. Nah, mungkin kalian jadi berpikir kenapa nggak dari dulu aja kayak gitu. Bisa jadi seperti itu situasinya. Oke. Ya, jadi di sini yang diperlukan adalah jujur. Jujur apa adanya. Jujur dengan kata-kata, jujur dengan ekspresi, perbuatan, sikap. Jadi jujur dengan kata-kata dan jujur dengan sikap gitu loh. Ada orang yang tidak jujur dengan sikap, ada rasa nggak enak kah? Atau memang mau membohongi kah? Atau tidak fair kah gitu. Jadi atau masalah pride kah gitu ya, harga diri, gengsi gitu, itu juga bisa gitu ya. Jadi itu yang membuat orang itu jadi tidak jujur dengan aksinya gitu. Jadi jujur aja dengan kata-kata dan aksi itu kalau memang itu yang kalian rasakan dan inginkan gitu ya, karena itu menuntun kalian mungkin pada harapan yang sudah lama kalian inginkan, itu bisa jadi. Oke? Aku melihat di sini ada potensi third party situation ya. Ada potensi itu. Ya, mungkin pembahasan atau pembicaraan yang terjadi nanti bisa jadi menyelesaikan situasi third party situation itu juga sih. Jadi aku melihat di sini kan ada pilihan. Kalian memang menimbang pilihan yang ada itu. Dan itu memang ada kaitannya soal third party situation. Jelas banget ini third party situation ya. Kemungkinan ini akan resonate dengan para Gemini yang sedang berada di third party situation di antara dua orang. Oke? Tapi dia ingin kembali sama orang lama kelihatannya di sini ya. Ya, itu semua terserah kalian sih, tapi itu yang aku lihat di sini. Intinya tanpa aksi ya mau berharap reaksi yang seperti apa gitu ya kan. Ya itu hukum yang ada di universe memang gitu. Kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle ya. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan lain. Ini soal loyalitas yang aku sebut juga tadi. Ya, sepertinya ada penyesalan karena sudah mencoreng loyalitas itu. Merusak loyalitas yang tadinya berusaha dibangun ya. Intinya ada yang merusak kepercayaan itu, ada trust issue di situ ya. Kekecewaan, kesalahan dari masa lalu lah intinya. Yang dimiliki seseorang gitu ya. Dia kecewa, terluka karena merasa menyesal juga sih dengan perbuatannya sendiri gitu. Sampai terjadi apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Ya gitulah intinya, dia kecewa gitu ya, harusnya dia bisa memberikan yang lebih baik lagi, lebih serius lagi gitu. Tapi ya balik lagi, kita mau menyesali itu juga, kalau kita hanya fokus pada penyesalan, kita juga gak memperbaiki apa yang ada di belakang kan. Kita cuma bisa memberikan performa yang terbaik aja di saat ini dan ke depannya, mau gak mau gitu ya. Ya bagus kalau kita menyadari kesalahan itu dan ya menyesali dan memang mau merubah ya, kalau memang kita anggap itu kesalahan loh ya gitu. Selanjutnya, dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya karena itu adalah jalan keluar. Jadi buat kalian yang merasa kebingungan, kemana aku harus melangkah? Dengarkan hatimu. Hatimu tahu kamu mau melangkah kemana. Masalahnya hatimu sudah berbicara, tapi kamu yang selalu mengelak itu, dan kamu memilih untuk terus berada pada kebingungan itu. Di sini ini bisa siapa aja sih. Apakah ini Gemini atau orang yang punya situasi dengan Gemini gitu ya. Dan ini general reading juga sih, oke? Ambil yang resonate aja. Jadi aku pikir seperti itu. Intinya adalah bahagia itu pilihan. Saat orang memutuskan bahagia, harusnya dia akan melangkah ke arah yang memang dia akan melangkah ke arah cahaya sih yang pasti. Ya, terus melangkah ke arah cahaya. Itu yang menuntun dia pada kebahagiaan itu, ya.
Jadi coba dengarkan suara hati dan intuisi ya. Mungkin mereka yang akan menuntun kalian ya pada keinginan itu gitu. Intinya bahagia itu adalah pilihan. Kalian mau membiarkan diri pada kebingungan itu juga pilihan kalian gitu. Kalau kalian mau memilih bahagia, kalian akan berusaha mengakhiri situasi itu. Kalau kita mau bilang susah, iya semua susah gitu. Tapi kita ngomong susah itu juga tidak akan mempermudah keadaan kan. Jadi ya cari jalan keluarnya, oke? Selanjutnya, merasa iri hanya menghancurkan seseorang, apalagi jika terobsesi menyakiti orang lain karena rasa itu. Selama seseorang terjebak di situ, ia tidak akan kemana-mana dalam hidupnya. Langkah awal keluar dari itu menemukan kelebihan dan mengembangkan kontrol pikiran dari rasa iri yang tidak membangun ya. Ini pertama pesannya bisa jadi kalian terjebak di situasi orang yang seperti ini. Kalau iya, ya jelas ya, kalau kita merasa hal itu toksik, orang itu toksik, situasi itu toksik, ya kita berusaha menghindar gitu ya. Kalau memang itu hanya menguras energi kita, ya udah kita kan tetap harus memprotek ya, menjaga energi kita gitu. Itu kalau kalian terjebak dengan situasi orang seperti itu loh ya. Cuman kalau menurut aku, bukan sih, maksudnya gini, kalau itu adalah orang lain yang mengganggu kalian, jelas kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ya kan. Menghindari segala hal yang hanya menyakitimu, oke? Kedua, yang penting kalian tidak perlu iri juga sama orang lain ya. Karena saat kalian merasa iri sama orang lain ya, sebenarnya itu indikasi kalian, ini bukan kalian aja, siapapun kalau iri sama seorang orang lain gitu ya, orang itu berarti tidak cukup bahagia dengan hidupnya gitu ya. Dan kalau iri itu terus dikasih makan gitu ya, dibiarkan berkembang, itu cuman ya hanya kayak menumbuhkan ketidakbahagiaan dalam hidupnya aja sih sebenarnya. Jadi ya mau tidak mau itu emang harus dieliminasi gitu ya. It's okay. Intinya gini, kalau kita selalu mencari apa yang tidak kita miliki dan orang lain miliki, selamanya kita nggak akan bahagia. Karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Dan kita juga membandingkannya tidak fair. Kita hanya membandingkan apa yang tidak kita miliki. Kita nggak membandingkan secara keseluruhan. Dan yang paling penting, kita juga emang nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain. It's okay. Ya, yang penting kita menjalani hidup yang kita sukai gitu aja sih. Sukai dan tidak melanggar hukum ya. Maksudnya, yang penting kita menikmati perjalanan hidup kita. Walaupun situasi nggak mudah ya, emang usaha kita untuk membuat itu jadi lebih menyenangkan lah ya, kayak gitu. Usaha kita, tanggung jawab kita gitu lah ya intinya gitu ya. Oke, itu aja untuk Gemini Sun Moon Rising. Aku coba shuffle kartu lain dulu lah ya. Oke, Gemini, pesan yang aku dapat dari kartu lain juga sebenarnya lebih ini menitik beratkan seperti yang aku bilang tadi, kejujuran. Ya, jadi kalian ini sepertinya sedang menahan perasaan. Kalian ingin menyampaikan perasaan kalian pada seseorang. Yang bisa aku sampaikan di sini adalah perlu kejujuran sih di sini. Aku sih nggak ingin mendikte kalian harus melakukan apa tentunya ya. Itu semua terserah kalian. Cuman kalau aku dapat pesannya di sini memang untuk situasi ini, jawaban untuk situasi ini kalian silahkan jujur aja tentang perasaan kalian. Karena aku melihat di sini kalian menahan perasaan, ingin menyampaikan ini terhadap seseorang, dan ini sudah berlangsung lama, kalian tahan terus gitu. Jadi bicaralah dengan cinta dan fakta, realita loh, kok realita, kebenaran gitu ya, cinta dan kebenaran. Katakan cinta dan kebenaran itu gitu loh. Kebenaran kalian masih ingin bersama mereka atau bagaimana gitu ya. Katakan cinta itu kalau memang kalian masih menginginkan itu, karena itu kayaknya mengganggu kalian banget gitu loh, menahan ini. Ya, tapi pesan yang aku dapat di sini adalah sampaikan cinta itu, sampaikan perasaan kalian, sampaikan kejujuran itu, jadi be real di sini ya. Jadilah apa adanya, terbuka gitu ya. Kalau mau situasi berubah, coba terbuka gitu. Kalau memang itu langkah yang ingin kalian pilih,
terbukalah gitu ya. Kalau kesana, kalian ingin kesana, kalian perlu terbuka untuk kesana gitu. Oke, jadi pesannya di sini adalah kejujuran soal perasaan kalian, ya. Selama ini kalian, ini dari Rebel Deck ya, selama ini kalian menahan ini gitu ya. Dan mau menahan ini sampai kapan? Karena kalian juga jadinya kayak gini terus kan. Jadi kalau aku lihat di sini adalah kalian kemungkinan akan memberanikan diri berbicara sih terhadap mereka gitu. Memberanikan diri untuk terbuka gitu ya. Kalian selama ini tuh di apa ya? Dikuasai ketakutan kalian gitu. Ya kalau kalian memutuskan untuk tidak berbicara dan mengubur itu dalam-dalam sih nggak apa-apa. Tapi kalian itu kayak ambigu gitu ya. Kalian tidak melakukan aksi, ketakutan gitu ya, memilih menyimpan itu, tapi kalian belum move on dari itu. Ya, orang yang hidupnya kayak gitu terus itu gak enak banget. Ini bisa berlangsung terus kalau kalian terus di pola ini gitu loh. Situasi ini akan berlangsung terus ke depannya gitu. Ya, jadi balik lagi. Poin di sini adalah kejujuran, keterbukaan soal perasaan kalian. Katakan realitanya, katakan kebenarannya. Jika memang itu cinta dan itu yang kalian inginkan gitu kan. Terbuka. Ketiga, ya kedua lah ya. Pertama itu terbuka itulah ya. Kedua, apa tadi aku mau ngomong apa kan? Kedua itu jelas, ya namanya terbuka perlu keberanian gitu ya. Tadi ada yang mau aku sampaikan sih sebenarnya. Ya intinya stop berpura-pura gitu aja sih. Oke, poin keduanya itu adalah memilih untuk bahagia. Bahagia itu adalah pilihan gitu ya. Bukan diam dan berharap itu terjadi begitu saja gitu ya. Oke, itu keputusan kalian. Oke, good luck untuk Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Gemini.